Kenapa sih para founding mother Indonesia dan tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir itu bisa menjadi orang yang hebat dan bahkan diakui oleh mancanegara lainnya? Meskipun kita ketahui di antara mereka saling berseberangan ideologi, namun di balik itu semua mereka memiliki kebiasaan yang sama, yakni membaca buku. Simak penjelasan video ini sampai akhir. Mari kita awali dari Bung Karno. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok Bung Karno? Beliau merupakan bapak presiden pertama kali negara Indonesia sejak pasca kemerdekaan. Bung Karno dikenal dengan julukan Sang Putra Fajar. Dari segudang prestasi yang Bung Karno raih, ternyata diam-diam Bung Karno merupakan pembaca yang handal. Dan dikatakan, jika sedang tidak ada tamu di istana, kerjaan Bung Karno hanyalah membaca dan membaca. Sampai-sampai dia mengatakan, dan di sana aku bertemu orang-orang besar, buah pikiran mereka menjadi buah pikiranku, cita-cita mereka adalah dasar pikiranku. Lanjut, yang kedua ada Bung Hatta. Bung Hatta merupakan sahabat terdekat dari Bung Karno yang sekaligus mendampingi Bung Karno sebagai wakil presiden pertama kali negara Indonesia pada saat pasca kemerdekaan. Bung Hatta dikenal dengan julukan Bapak Koperasi Indonesia. Hubungan kedekatan antara Bung Karno dengan Bung Hatta sempat mengalami gesekan yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat dan visi misi, sehingga Bung Hatta mengalami pengasingan pada masa Orde Lama. Beliau diasingkan di daerah Bovendigel. Namun, di sela-sela pengasingan yang beliau alami, ternyata Bung Hatta membawa sebanyak 16 koper yang berisi buku-buku untuk menemani selama perjalanan pengasingannya. Saking gemarnya Bung Hatta membaca buku, beliau mengatakan, "Aku rela di penjara, asalkan bersama buku, karena dengan buku aku merasa bebas." Di urutan ketiga yaitu Tan Malaka. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok Tan Malaka? Pria kelahiran asal daerah Pandang Gadam, Provinsi Sumatera Barat. Nama asli beliau adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka. Gelar Datuk yang menyandang pada beliau diperoleh melalui upacara adat pada tahun 1913. Selain itu, Tan Malaka dikenal dengan julukan Bapak Republik yang dilupakan. Tidak jauh berbeda dengan Bung Hatta, Tan Malaka sempat mengalami bernasib sama pada saat Orde Lama. Beliau juga mengalami pengasingan ke negara Belanda dan beberapa kali sempat mendekam di penjara. Namun Tan Malaka juga memiliki satu koper yang berisi buku-buku agama, ekonomi, politik, sejarah, matematika, dan ilmu pengajaran. Saking gemarnya Tan Malaka dalam membaca buku, beliau juga berpesan, "Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan minuman dikurangi." Di urutan terakhir ada Bung Kecil alias Sultan Syahrir. Julukan Bung Kecil yang melekat pada dirinya dikarenakan postur tubuhnya yang memiliki tinggi badan 145 cm. Meskipun postur tubuhnya yang kecil, namun gagasan beliau jauh lebih besar dan disebutkan sebagai pejuang yang revolusioner. Beliau lahir di Padang Panjang tahun 1909. Dari ketiga tokoh yang sebelumnya, Sultan Syahrir juga rajin dalam membaca dan mengkoleksi buku-buku. Semasa beliau masih menjadi mahasiswa di Belanda, kebiasaan membacanya semakin meningkat. Diceritakan bahwasannya Sultan Syahrir gemar membaca buku di perpus serta meminjam buku di kampus. Namun sayangnya jarang untuk dikembalikan. Sampai setibanya beliau di Indonesia, teman dekatnya sering mendapatkan surat peringatan untuk pengembalian buku dari pihak kampus. Pesan beliau, "Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.